sementara ini. Silakan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas pencerahannya. Oke. Pertama, kalau kita bicara tentang diksi-diksi dalam Kristen itu banyak yang tidak ada di KBBI. Salah satunya adalah tubuh kemuliaan itu. Tapi saya turunkan ya Bang ya, biar Abang dengar di bawah supaya jadi yang lain bisa naik ya. Jadi teman-teman ya, tubuh kemuliaan itu adalah istilah yang sampai sekarang masih ada di kamus rohaninya Kristen. Kamus itu berupa rohani ya, berupa ruh, belum berbentuk fisik, dan memang belum ada. Tubuh kemuliaan ini sebenarnya pengajaran dari Paulus kalau tidak salah itu di dalam kitab Korintus tentang tubuh sorgawi dan tubuh duniawi. Nah, apakah tubuh sorgawi dan dunia ini sama? Saya nggak tahu. Saya belum pernah ke surga ya kan. Dalam 1 Korintus pasal 15 nomor 40 ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi ini diajarkan dalam kitab Korintus bahwa Paulus mengajarkan memang ada dua model tubuh kemuliaan. Jadi seandainya ada tubuh kemuliaan, maka ya ada bulu kemuliaan, ada gigi kemuliaan, ya ada, ya seperti itulah ya, nggak perlu disebutkan satu-satu ya. Tapi itu tidak pernah diajarkan dalam Islam. Di dalam Islam kita memang percaya bahwa nanti ketika seseorang itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk dibangkitkannya itu sesuai dengan amalannya masing-masing di dunia. Makanya ada istilah kalau dia meminta-minta waktu di dunia, sementara dia adalah orang yang bisa mencari nafkah, maka dia akan ditenggelamkan wajahnya ke tanah sambil dia dihadirkan tanpa daging. Kalau ada seorang suami yang tidak adil kepada istrinya ketika dia berpoligami, nanti dia bahunya akan akan tinggi sebelah. Kayak gitu-gitu tuh ada riwayatnya kalau tidak salah dalam riwayat hadis. Artinya nanti kita akan dibangkitkan seperti apa amalan kita di dunia. Makanya semoga kita dibangkitkan dalam keadaan tumbuh sempurna sebagai bentuk sempurnanya amalan-amalan kita di dunia dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau di Kristen ini teman-teman, memang kalian harus memaklumi beberapa hal. Kristen itu mengenal istilah-istilah yang tidak ada di KBBI. Dan ada tubuh kemuliaan, sunat rohani ya, banyak. Ada yang namanya kemarin itu kebagaimanaan ilahi gitu. Itu adalah diksi-diksi yang sebenarnya dihadirkan untuk menjawab pertanyaan yang tak terjawab padahal juga bukan jawaban. Seperti itu. Nah, jadi apa pentingnya bagi kita mencari tahu arti dari tubuh kemuliaan? Tidak ada penting-pentingnya, karena itu bukan bahasa yang memang ada dalam baku KBBI gitu. Diada-adakan oleh orang Kristen supaya menjawab pertanyaan yang ingin kita jawab, maksudnya ingin kita tanyakan. Mereka tidak mampu menjawab, maka mereka gunakan istilah-istilah yang bias supaya seolah-olah menutup pertanyaan kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Uni penjelasannya. Bentar ya, Teman Paul ya. Tadi saya naikkan nama akunnya Bang Sahmadon. Kayaknya beliau semalam, mudah-mudahan kalau memang beliau semalam yang 2 hari yang lewat, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bang Sahmadon ya. Kalau nggak salah Bang Sahmadon itu akunnya semalam. Nah, oke, buat Bang Sahmadon semoga sehat selalu. Paul, silakan. Silakan Paul. Saya dulu Bang. Oke, Anis silakan bertanya mau nih Rifa, kalau mau berdiskusi buka kamera, tunjukkan data, jelaskan legalitasnya sebagai siapa. Kalau mau tidak bisa buka kamera cukup bertanya saja tentang keislaman. Lanjut. Oke Bang, ya. Makasih. Nah, makasih ya. Nah, di sini saya ingin ya, karena kita berbicara tentang nabi palsu ya, maka di sini saya akan menunjukkan sesuai literasi di dalam ajaran agama Islam. Saya lagi nggak nanya, saya lagi mau ditanya. Saya nggak nanya kamu. Tapi saya mau tunjukkan data, Kak. Ya saya nggak minta. Ini akunnya siapa, nama akunnya ini? Tahu ya. Saya itu tidak minta pendapatmu. Saya mau ditanya. Kecuali kamu tuh berilmu, kecuali kamu itu memang seorang apologet, nggak apa-apa kamu memberikan presentasi. Apologet apa kau? Iya. Apologet kau. Bahwa Allah. Udah, kamera nampakkan wajah. Saya lagi tidak butuh informasi dari Oten. Saya mau memberi informasi ke Oten. Kenapa nggak tahu diri banget kau?
Cil, Oke. dengar ya bro. Oke, ya udah. Kau tuh kan Oten. Di sini Komal ini mengedukasi publik dan Oten. Bukan minta Oten menjelaskan apa yang nggak kau ketahui, nak. Anakku, anak bunda, bunda gembala, ya. Itu loh. Oke, baik. Ya, karena di sini saya ingin menanyakan ya, apakah di dalam literasi Islam sendiri Muhammad pernah mengatakan bahwa dirinya nabi? Itu aja. Al-Quran Allah yang mengatakan dia nabi. Sesungguhnya dia adalah Allah, bukan Allah, tetapi maksudnya dia sendiri. Iya, apakah dia tidak, Allah sudah. dia sendiri Dia pernah mengatakan bahwa ngapain dirinya dia nabi? kayak gitu, NPD banget kayak gitu. Lagi pula kalau seandainya dia, gue nabi, ngapain kayak gitu? Allah yang mengatakan dia nabi. Apa sih ini orang? Di Al-Quran Berarti itu dia di dalam nabi, literasi tidak ada sendiri, iya, maksudnya Nabi gini kan, Muhammad berarti di itu dalam dikatakan literasi nabi sendiri, oleh Allah. Aduh, memang parah. Udah dibawa aja ya, dibawa aja. Makan ini aja, kenapa makan takut oli, sekali minum kalian oli ini ya, sama minum oli. aku? Aduh. Iya, takut banget ya, takut kali. Ya, itu coli namanya itu. Congor Oten Longor Indonesia ya, itu coli barusan. Udah makan Tuhan makan kalian aja plastik, nggak pernah ngaku Tuhan kok. makan Tuhan kalian plastik aja aja nggak di pernah bawah. ngaku Tuhan. Iya. Halo Paul Hewa. Paul, Halo Paul Hewa. Namanya keren nih. Paul Hewa. Halo Paul Hewa. Oke, turunnya Paul Hewa. Halo Angkriper. Halo Angkriper. Ya, agamanya apa, Bro? Kelamaan ya, Bro, dibawa aja. Halo. Marcelus. 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 Kenapa orang yang namanya Us nih kok agak sulit diajak ngobrol ya? Yang Us nih kenapa aku agak sulit diajak ngomong? Ya ampun. Halo trending. 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 Halo coret. Hello, I on cam. Ya, halo trending. Assalamualaikum. Kok saya dinaikin? Aduh. Teman-teman muslim kalau nggak ada kepentingan nggak usah naik. Yang muslim kalau nggak ada kepentingan nggak usah naik lah. Ya Allah, kita lagi diskusi ya. nggak ini Uni. Kadang-kadang mereka lagi tap-tap layar, nggak sengaja kepencet Oh. gitu loh. Ya jangan ya, kita lagi diskusi lintas agama ya. Biar fokus saya ya. Biar nggak buang waktu kita. Oke coret. Coret doang. Mbak coret. Oke, turun dulu ya. Arsa Sipa. Arsa H45. Hasibuan. Hasibuan. Oh, Hasibuan. Hasibuan yang muslim nggak usah naik ya, biar yang non muslim aja. Oke. Tarik permintaan naik teman-teman muslim ya, biar saya fokus. Saya paling ngambil waktu beberapa jam nih. Ini baru 1 jam ya. Maksimal tuh biasanya 3 jam. Biar saya fokus. Ya. Buat teman-teman Kristen yang mau naik ketik 1 biar gampang ya. Biar buat teman-teman Ya. Kristen ketik 1 aja biar kita jambakkan. Ya, Biar kita naikkan teman-teman dari sini. muslim, ini aku kasih tahu ya, biar kalian tidak merasa merasa kayak ini ya. Saya kalau diskusi itu, kenapa saya maunya sendiri? Karena kadang narasi saya nanti takutnya beda dengan kalian. Si Mikoco ini dia tuh asisten pribadi, ya, asisten pribadi yang udah saya gaji seumur hidup. Makanya dia dampingin. Kalau kalian misalnya ke atas bisa mendampingi saya naikin. Tapi kalau dinaikin ke atas terus diam terus ngapain coba? Kalau Bang Wan dia moderator. Nah terus antum-antum yang naik ke atas terus diam di situ ngapain? Kita diskusi biar komalnya full. Yang naik di sini tuh non muslim, ya. Biar nggak ada kecemburuan sana sini nanti. Oh si ini dinaikin, si A dinaikin. Ini kan saya lagi diskusi. Ya saya lagi mau untuk membuka cakrawala berpikir kaum non muslim, ya.
Bantu saya ya, dengan cara apa? Biar kita fokus. Yang muslim nggak usah naik. Minta maaf ya. Silakan teman-teman tolong bantu saya. Nah, adapun yang lain yang naik di sini, yang Islam yang kalian lihat nongkrong itu tuh moderator ya, atau orang-orang yang memang ada nanti manfaatnya di sini, backup saya mungkin, itu ya. Halo Hizkia. Iya, halo, halo. Hizkia bisa menjauh dari musik bro, soalnya nanti ya, kita YouTube-nya nanti oke, menjauh dari musik. Ya Hizkia, agamanya pasti Kristen karena ada tanda salibnya nih. Iya, Kristen. Hizkia, ini room yang bisa kalian non muslim untuk bertanya. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Tapi kalau Anda mau mengangkat satu tema yang saya ajukan adalah siapa nabi palsu dalam Bible, atau menurut Yesus siapa nabi palsu, atau siapakah nabi palsu. Boleh Anda singgung tema ini dengan catatan Anda diskusi dua arah dengan saya. Kalau Anda tidak bisa buka kamera, pastikan Anda tidak menghujat dan membawa narasi kosong yang tidak berdata. Tapi kalau Anda bisa teratur diskusi, saya perhatikan di awal, nanti boleh Anda tidak buka kamera. Tapi kalau bisa buka kamera, diskusi dua arah. Sedangkan Anda pilih. Itu sudah sangat saya rendahkan sekali loh syarat-syaratnya. Saya nggak bisa buka kamera. Oke, mau bertanya saja atau mau diskusi dua arah? Bertanya, Kak. Bu, Ibu. Oke, silakan. Pertanyaan pertama. Silakan bro, pertanyaan pertama. Saya mau bertanya tentang itu, Kak, tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu. Kenapa Isra Mi'rajnya baginda? Ya, itu kan peristiwa penting kan itu, Kak. Iya, masalahnya apa yang mau ditanya? Silakan langsung aja. Yang saya tanyakan ini, kenapa peristiwa sepenting itu tidak ada saksi matanya, Kak? Kenapa harus ada saksi mata? Ya kan gini, dalam suatu pengadilan kan minimal ada Nabi 2, Muhammad 3, sedang atau tidak 4 orang diadili. Jangan samakanlah Iya, pengadilan saya dengan tahu. perkara gini bro. Cara berpikirnya gini ya, nih saya kasih mindsetnya. Tunggu dulu, Kak. Nabi Saya belum selesai bicara ya. Tunggu dulu. Enggak, tadi kan pertanyaannya kan harus saya Ini kan jawab itu. dalam Saya di sini seorang yang menjawab. Cuma saya belum selesai. Ya, tapi saya selesaikan dulu tentang cara kamu berpikir yang keliru. Kamu kan mempertanyakan kepada saya nih, kenapa tidak ada saksi padahal itu peristiwa penting. Saya tanya kenapa harus ada saksi? Di pengadilan kamu samakan dengan pengadilan. Ini kecacatan berpikirnya kalian. Jangan menyamakan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah adalah yang mukjizat itu sama dengan kejahatan. Bahkan tentang Rasul dan Nabi itu dalam kitabnya umat Kristen saja nggak ada saksi loh. Yesus berkata, aku tidak membutuhkan saksi manusia. Nah, sejak kapan syarat sebuah peristiwa itu benar diakui ada dan dengan syarat harus ada saksi? Kenapa? Kalau itu kamu terapkan nanti, betul-betul kamu terapkan untuk dirimu dan untukku, siap nggak kamu nanti tunjukkan siapa yang melihat Elisa dan Elia ketika Elia terbang ke langit pakai kuda kencana? Tunggu dulu, Kak. Siapa yang melihat? Aduh, ini oke. saya ini di Ya, sini saya- diskusi edukatif, bukan saya tahu, diskusi saya tahu diatur yang- orang dulu. Dan Bukan siapa gitu, nanti Kak. yang Astagfirullah. Sabar dulu. Ini- Iya, saya tahu. Ini kan gini. Kan seperti Musa membelah laut itu kan peristiwa penting. Seperti kenaikan Yesus Kristus itu peristiwa penting. Isra Mi'raj kan peristiwa penting juga. Tetapi dalam Musa itu disaksikan ratusan orang. Terus peristiwa Siapa kenaikan yang melihat Yesus Musa disaksikan banyak orang? Itu ada, Kak, dalam Alkitab Ya, ada tolong itu. sebutkan nama satu orang yang menyaksikan Musa membelah lautan. Namanya siapa orangnya? Kalau nama sih mungkin enggak, tapi kan itu kan di dalam Itu menurut klaim kitabmu. Menurut klaim kitabmu, Musa itu membelah lautan dilihat orang. Pertanyaannya, siapa yang melihat Musa membelah lautan dengan dilihat orang? Sama aja loh itu. Kalau kamu bertanya siapa yang melihat Nabi matanya Muhammad, ya siapa namanya? Kalau
kamu kalau seandainya terima, ya kan tertulisnya begitu. Saya juga bisa bilang nih, tadi malam saya makan berdua sama Yesus yang lihat 1.000 orang. Nabi Enggak. Muhammad Tapi kan Isra itu kan Mi'raj. tertulis, Kak. Intinya kan Iya, makanya datanya saya ada. tanya, dari mana itu tertulis? Siapa yang melihat itu? Kalau soal melihat kan nggak pasti, tapi kan Nah itu ada ini bro, datanya. gini bro, kalau kamu mengklaim, kamu yang buktikan. Contoh gini, Wah, saya ini sih mengklaim kacau, bahwa, kacau kalau gini. ya Bahaya menurut lu nih. kacau. Loh, kok gini? Soalnya kan Diskusi ada data kok nih. diskusi? Kenapa orang Kristen ini kalau diskusi itu suka sekali? Saya menjawab seperti yang mereka mau. Saya di sini independen berpikir loh. Kalau kamu mau pakai standar yang jelas, mari kita sama-sama buktikan. Buka Penulis keluaran kitabmu nggak? Buka ini, keluaran. Keluaran tuh bro, di sebentar bro, Musa sabar. tuh Yang ada. menulis keluaran siapa? Siapa penulis keluaran? Kalau soal penulis sih kita nggak tahu. Intinya itu kan, Kenapa lu bisa percaya kalau Musa pernah membelah lautan, lu aja nggak tahu penulisnya siapa? tapi kan di Al-Quran juga ada. Al-Quran jelas penulisnya. Penulis Al-Quran di zaman Rasulullah jelas. Jadi seandainya pun Mau kami dapat dibantah. informasi, ini bukan gitu. Aduh, Kamu kan kacau. dapat informasi dari Bible. Ini orang mau diskusi nggak sih? Belum apa-apa udah kacau, udah kacau. Bro, diskusi itu santai aja. Ngapain lu bilang kacau? Kalau nggak sanggup diskusi turun. Makanya saya minta buka kamera tadi. Belum apa-apa Bukan udah nggak kacau, belum sanggup. apa-apa udah kacau. Gini Kadang bro, kan saya biasanya kan tanya, minta data. dari mana? Aduh, diganggu lagi ini orang. Bro, bukan berarti ketika saya punya data saya benar. Saya bisa aja bikin buku, saya tadi malam berkencan dengan Yesus, cipika-cipiki dan cium bibir yang nonton 1.000 orang. Percaya nggak kau? Ya itu sih Percaya nggak kau? sama aja kayak perkataan Muhammad itu. Muhammad kan gitu, Isra Mi'raj tapi saksinya nggak ada. Tuhan kau yang Hantu. berdusta nih, Tuhan kau berdusta nih. Kalau aku menunjukkan Tuhan kau berdusta kayak gini nih caranya, pakai data. Jangan gitu diskusi nampak kali mau belajar menghujat tapi belum maksimal. Belajar dulu kau sama Edis menghujat nih. Kau tengok Tuhan kau pendusta nih ya, maaf ya, nih Tuhan kau berbohong nih. Nabi Muhammad nggak pernah berbohong. Gak ada cerita saksi. Sejak kapan Musa ngambil lo batu ada saksinya? Ngibul kau, ya. Kau bilang Nabi Musa membelah lautan ada saksi. Kau sebutkan namanya. Kalau kau mau menuduh, tengok nih. Ya, Tuhan pendusta tuh begini. Nih, kau tengok nih ya, kau buka nih Lukas pasal 24 ayat 46. Kalau diskusi tuh kayak gini, bro. Kalau mau Nabi menyerang tuh Musa totalitas. Sabar, Musa lu belah lihat laut nih. ada. Mana siapa yang lihat? Musa belah laut tertulis memang ada, tapi kalau cuma tertulis gue juga bisa bilang kalau Yesus tadi malam ciuman sama gua. Nih loh, lu lihat nih. Ada tertulis demikian, Mesias harus mati, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Gua tanya sama lu, di mana ini tertulis? Mencret anak Teos ini. Gini loh, cara berpikir kalian yang keliru, saya mau luruskan dulu. Jangan kalian ketika diluruskan cara berpikirnya kabur. Goib itu wajib ada saksi. Sejak kapan? Kalau memang seluruh peristiwa dalam kitab lu ada saksi, gua tanya, siapa yang melihat Elia terbang ke surga? Siapa yang melihat Enok terbang ke surga? Siapa yang melihat Tuhan kau melayang-layang? Namanya adalah informasi dari Tuhan. Kutanya nanti sama kau, ketika Tuhan apa yang lihat? Mau kau bilang Matius, Markus, Lukas?
5.000 orang lihat Tuhanku menurunkan makanan. Oke, aku tanya balik. Siapakah orang yang melihat 5.000 orang dapat makanan dari Tuhan kau? Mencret nanah nanti. Keluar semua semburit keluar pucuk ubi nanti dari bokong. Ditanya, pusing soalnya, berdarah hidung. Ditanya sama Bunda Gembala, berdarah hidung nanti. Keluar pucuk ubi dari lubang burnya nanti. Makanya Kristen, kalau kalian itu awam, saya kan minta bertanya, tapi biarkan saya menjawab. Ini kalau mau menghujat totalitas, kayak saya nih, saya nggak menghujat nih. Saya mau menyerang totalitas, saya katain Tuhanmu pendusta. Mana datanya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dusta. Henok Elia nggak butuh Yesus, sudah ke surga. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Dusta. Buktinya dia mati masuk ke dalam maut 3 hari 3 malam baru berantem sama iblis. Jadi kalau saya mau menyerang, saya totalitas, pakai dalil, pakai rasional. Kau menyerang pakai apa itu? Mana saksinya Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Kenapa harus ada saksi? Berarti bohong dong. Bohong itu menyatakan sesuatu yang tidak ada. Isra Mi'raj itu peristiwa yang ada. Dari mana kau bisa membuktikan peristiwa itu ada? Mari kita bahas. Buktikan nabinya nabi asli, buktikan kitabnya kitab asli. Kalau sudah terbukti nabinya nabi asli, terbukti kitabnya kitab asli, pasti informasi di dalamnya adalah informasi benar. Tapi kalau kitabnya palsu, Tuhannya palsu, nabinya palsu, baru itu dusta. Kalau Musa membelah lautan ada orang yang melihat. Siapa nama orangnya? Saya nggak tahu, tapi tertulis. Itu namanya Coli. Congor Oten Longor Indonesia. Kalian coli aja di bawah. Congor Oten Longor Indonesia. Ya, maaf ya. Gitu. Nih si Lohu nih, lu ngapain Lohu? Di sini forum orang diskusi lintas agama. Lu nggak beragama, boleh nidurin mamah lu. Ngapain? Ini tempat diskusi lintas agama. Lu kan nggak beragama. Lu kan nggak punya Tuhan. Lu nggak beragama mau melurusin orang yang beragama. Orang nggak beragama mau meluruskan orang nggak beragama. Aturan aja lu nggak ada. Saya mau ngelurusin orang beragama. Pandangan orang beragama. Lu dasarnya itu apa? Dasarnya apa meluruskan orang beragama? logika. Oke, gue tanya, apa yang disebut dengan logika? Cara berpikir sehat yang masuk akal. Coba lu buktikan, bagaimana bentuk itu? Logika itu ada nggak? Lu sedang berpikir nggak? Itulah logika. Mana bentuknya? Coba lihat Mindset gua. lu itu. Coba lu buktikan. Coba lu Yang lu tunjukkan rasain mana aja. di sini. Yang Nggak lu ada. rasain Lu aja. punya logika. Apa rasa? Nggak ada. Mana? Mana? Gimana rasa logika? Ketika Anda menyampaikan itu sumbernya dari pemikiran Anda, dari Yang mindset saya tanya Anda. mana logikanya? Itulah berpikir. Bentuknya kayak Nggak mana? usah Mana? sempit berpikir itu. Mana? Tunjukkan kalau itu ada. Kau sedang berpikir sekarang, bodoh. Tunjukkan. Itu proses yang ku minta, tunjukkan logika itu. Si logika udah Ketika masuk aku penjara berbicara, gara-gara ini nginjak aku Bible. sedang berlogika ini. Orang tak Ketika Mana aku logikanya? berkomunikasi Mana? dengan Biar aku Anda, aja. Udah. Coba kau terangkan bagaimana bulan tergantung, bintang tergantung. Nggak jatuh ke bumi. Coba kau jelaskan. itu gaya gravitasi. Kenapa harus ke sana? Sana itu kan ruang Nah, hampa tunjukkan bulan kok gaya itu. gravitasi, gaya keberkatan siapa kau bilang? Tunjukkan bagaimana kok bisa bulan bergantung, bumi bergantung. Jelaskan sebaik-baik mungkin kau jelaskan logikamu. Kita lanjut dengan orang beragama aja. Dia nggak beragama. Sorry ya teman-teman ya. Dia tidak beragama. Jadi dia tidak akan pernah membahas agama karena dia nggak beragama. Dia boleh tidur dengan mamanya. Dia boleh tidur dengan bapaknya. Dia boleh tidur sama ayam. Bahkan dia boleh kalau dia makan daging manusia boleh karena nggak ada aturannya. Karena dia nggak punya agama ya. Dia tidak punya agama. Tidak punya Tuhan ya. Jadi percuma kita mau ngomong apa juga percuma ya guys. Oke, kita lanjut ngomong dengan orang beragama aja ya. Gaya gravitasi di bulan ya. Gaya gravitasi di bulan. Gravitasi. Halo Heri, Ya agamanya Allah. apa? Halo. Buat Oten ketik 1 ya, buat teman-teman Kristen ketik 1 ya, buat mau naik ya, ketik 1. Halo.
Ya, agamanya apa, Heri Bro? Kristen atau Islam? Islam. Ya, Bang, di sini kita diskusi dengan non-muslim ya. Kita Oh, prioritaskan Mbak, sebentar ini penting Mbak, ini mau tanya penting nih. Saya itu kan kalau lihat umat Kristen beribadah, itu kan beda-beda. Saya ini dalam hati itu mikir dari dulu, itu ajarannya itu ditulis di kitab apa? Apakah ada ajaran seperti Islam? Dirikanlah sholat beryakat untuk meniru kepada caranya Nabi Muhammad. Jadi ibadah itu sama seluruh dunia. Nah ini kok nyanyi-nyanyinya beda-beda antara negara satu dan negara yang lain beda-beda. yang mau Apakah Bapak ada tahu apa, Pak? yang seperti itu? Ya, yang mau Bapak Yang ketahui saya apa? kepengen tahu itu loh dasar ibadahnya itu loh. Kalau kita kan sholat Nggak 5 ada, waktu. nggak ada ya. Nggak ada. Maksudnya Das- ibadah harian itu apa ya? Seperti kita sholat 5 Tidak waktu. ada, Iya. Pak. Tidak ada dalam Oh. Tidak ada, kitabnya, Pak. tidak ada. Ya, dasar ibadahnya nggak ada. Tuh. Oh Ya. gitu ya, Oke, ya. izin saya turunkan Pak Eri ya, kita naikkan yang Kristen. Buat teman yang Islam, mohon ya, kita ulangi sekali lagi. Biarkan yang Kristen naik dulu ya. Yang Kristen kita utamakan karena di sini udah ada Bang Wan Unirifa, Bang Yonatan Nandar. Jadi kita mencerdaskan orang Kristen. Yang kami minta naik adalah orang Kristen. Nanti kalau kalian yang naik, nanti jadi Kristen kalian, bahaya kan? Nah, ya. Yang Kristen aja ketik 1, ya itu Dede Harndoko. Oke, kita naikkan. Kasdam. Oke, saya lanjut teman-teman ya. Jadi mengerikan menjadi orang yang mengaku tidak beragama. Kenapa? Aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu berproses, berprogres dan berkembang. Jadi kalau orang-orang yang tidak beragama, dia akan mengikuti pemikiran manusia. Jadi suatu saat kalau dia misalkannya tinggal di kutub utara, salah satu kegiatan di kutub utara itu adalah bolehnya seorang istri itu tidur dengan teman-teman suaminya. Maka dia akan mengikuti pola berpikir seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak beragama, dia akan mengikuti aturan yang dibuat oleh manusia. Dan itu pun kalian tahu sejak zaman dulu sampai sekarang itu dinamis atau berubah. Ya, jadi seperti di Jepang misalnya. Nanti suatu saat ada aturan nih, boleh menikah dengan boneka. Nah dia akan ikut itu nanti. Kenapa? Dia tidak punya standar moralitas yang diajarkan berdasarkan perkataan Tuhan. Makanya ngeri kalau kita bicara dengan orang yang tidak beragama. Kalau orang-orang tidak beragama bicara di forum beragama, teman-teman, ini sama saja kayak kita lagi bahas masak-masakan, tapi yang kita ajak bicara adalah orang yang tidak pernah memasak dan tidak mengerti memasak gitu loh. Ya, kecuali niatnya adalah untuk bertanya, tapi niatnya untuk mengajari kita orang beragama, maka tidak berhak dan tidak layak orang yang tidak beragama mengajari orang beragama. Kenapa? Lu nggak ada agama. Kecuali dia di sini tadi mengajak diskusi, membuktikan bahwa beragama itu lebih masuk akal, lebih rasional. Kalau tidak beragama itu lebih bermoral, maka kita boleh. Tapi di sini dengan perkataan saya mau meluruskan orang beragama. Bapak kok aja boleh kau tiduri, mama kok aja boleh kau tiduri. Kok nggak ada aturan? Kau makan daging manusia aja boleh kok, karena nggak ada aturannya. Kau pula yang mau meluruskan kami yang beragama, kan nggak masuk di akal, ya? Oke? Tuh ya. Oke, Paul. Paul ini udah naik tadi nih. Paul, apa yang mau disampaikan? Buka kamera, buka inimu, micmu. Bertanya aja, Paul. Paul, udah turun. Ya. Benediktus. Ya, selamat malam. Malam. Ya, Mau bertanya, silakan bertanya aja tentang keislaman. Kalau mau diskusi, syaratnya buka kamera, tunjukkan legalitas Anda sebagai siapa. Kalau mau bertanya, dengarkan Unirifa sampai penjelasannya selesai. Bertanya aja, silakan. Benediktus. ini kita kan bertanya kalau masalah agama kan, kalau Kristen kan sama Islam itu kan kita beda. Jadi penjelasan Di sama sini jangan curhat, bertanya saja tentang keislaman. Nggak apa-apa, coba Kan saya kayaknya orang bilang dari baik. tadi bertanya aja. Yaudahlah.
Coba mau ngomong apa? Anak domba sama bunda gembala mau ngomong apa? Coba nggak apa-apa. Mau ngomong apa Artinya nak? kan kita yang Kristen kan kita berbeda keyakinan. Tuhan pun karena Betul, menurut kita beda. Jadi ya itulah kalau betul. mau kita mau mengetahui tentang Islam kita nggak bisa juga. Terus Ya kalau bisa. kita yang di Kristen Tinggal kan kita nanya doang berbeda. bang. Bang kalau mau tahu Islam tinggal nanya doang bang. Nanti dikasih tahu. Bisa. Masa nanya doang nggak bisa? Selemah itukah cara berpikirnya orang Kristen? Nanya doang bang. Dikasih Ya, kesempatan nanya malah nggak bisa. Masa bunda gembala di sini ditanya aja nggak bisa? Ya bisa lah, gampang kok. Tinggal nanya bang. Di sini abang nanya aja loh, nggak menjelaskan Kristen loh. Silakan bertanya. Tapi tentang agama saya. Hmm. oh ya. Kalau Di misalnya sini kita edukasi. kalau misal di agama Islam Tuhan itu seperti apa? Jadi maksud kita Ini mau bagus kan, tahu. bagus tuh. Pinter nih, luar biasa nih. Pertanyaan bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama Tuhan kami. Seperti apa bentuk Allah? Tidak sama seperti makhluk, atau disebut dengan laisa kamisli syai'. Tidak semisal dengan makhluk manapun. Artinya, kalau saya bilang seperti ini, seperti itu tuh salah. Karena tidak sama dengan ciptaannya. Maka Allah dengan bentuknya sendiri. Seperti apa bentuk Allah? Ya seperti bentuk Allah, seperti bentuknya sendiri. Karena tidak ada satupun makhluk yang menyamai bentuk Allah. Dan karena tidak layak satupun makhluk sama bentuknya seperti Allah. Karena Allah adalah Tuhan ya dengan bentuknya sendiri. Seperti itu. Bukan seperti manusia, bukan seperti burung merpati. Karena nggak mungkin Tuhan meniru ciptaannya. Buat apa? Buat apa Tuhan meniru ciptaannya? Dia punya bentuk sendiri. Seperti apa? Saya belum tahu karena saya belum melihat Allah. Kenapa? Di dunia belum layak melihat Allah. Karena cahaya kemuliaan Allah itu tak layak, belum layak dilihat oleh makhluk. Seperti yang kita sekarang ini. Kenapa? Mata kita tak mampu melihat Allah. Karena Allah bukanlah manusia, bukanlah makhluk. Seperti itu. Berarti di aula itu berarti memang tidak pernah ada menunjukkan sesuatu bahwa ini aula atau ini yang ini itu memang belum pernah ada gitu. Sebenarnya bukan begitu tepatnya. Tepatnya adalah belum ada manusia yang bisa melihat Allah. Itu bukan cuma di Islam. 1 Timotius pasal 6 ayat 16 kan dikatakan tidak ada yang bisa manusia melihat Tuhan. Belum ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Jadi belum ada. Jadi kalau kita bicara tentang nabi, nabi itu adalah orang yang diutus Tuhan menceritakan tentang Tuhan, bukan menceritakan bagaimana bentuk Tuhan itu, tapi menceritakan karakter dan sifat Tuhan itu. Karena apa? Belum ada satupun manusia yang diberi kesanggupan melihat Allah. Kan dalam kitab Keluaran itu dikatakan tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dapat hidup. Karena nggak sanggup. Meledak nanti mata Anda melihat Tuhan. Karena bukan Tuhan yang tidak mampu memperlihatkan dirinya, mata kita yang belum mampu melihat Allah. Karena saking mulianya dan dahsyatnya Allah itu. Tapi nanti ketika Allah mampukan kita, maka kita bisa melihat Allah. Karena begini Mbak, kalau misalnya kalau yang namanya kuasa berbuat sesuatu bisa jadi iblis juga kuasanya hampir seperti Allah. Jadi takutnya kita percaya yang mana yang Allah dan mana yang iblis, itu yang kita takut. Soalnya perbuatan iblis itu dia bisa baik seperti Allah juga. Nah, inilah kenapa kami tidak mungkin menyembah iblis. Di dalam Kristen, iblis itu bisa menyamar jadi Tuhan. Dalam Islam, iblis saja nggak bisa menyamar jadi Nabi Muhammad loh. Apalagi jadi Tuhan. Di Kristen ada ayatnya itu. Nih ya, saya tunjukkan ya. Nih saya kasih kamu. Kita beda pemahaman. Di Islam jangankan menyerupai Allah iblis. Menyerupai Nabi Muhammad aja iblis tak mampu loh.
Nih, 2 Korintus pasal 11 nomor 14. Dan tidak heran sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Artinya apa? Jadi terang iblis bisa. Nah, sebenarnya kenapa umat Islam tidak mungkin menyembah iblis? Karena kami diberi akal, diberi hati nurani, empati, bahwa kalau seandainya ada ajaran yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain dan membuat orang lain mati tanpa ada alasan, itu pasti ajaran iblis. Contoh, ada kitab datang kepada saya baca kitabnya, namanya Kitab Perjanjian Lama. Ternyata di dalam Kitab Perjanjian Lama itu ada satu ajaran yang sangat mengerikan. Dalam kitab 2 Samuel pasal 12 nomor 15. Tuhan dalam Perjanjian Lama membunuh anak haramnya Daud demi menyelamatkan Daud yang adalah nenek moyang Tuhan. Dari pandangan saya ini bukan ajaran Tuhan, ini pasti manusia yang sedang memfitnah Tuhan, dan ini adalah ajaran iblis. Jadi kita bisa lihat dari ajarannya. Nah, kalau kalian khawatir yang kami perkenalkan ini adalah iblis, coba tunjukkan mana ajarannya yang ajaran iblis. Kalau saya bisa tunjukkan kalau Kristen ajaran iblis, mana contohnya? Penyalipan itu kan karya iblis. Satu, kedua, ajaran iblis adalah ajaran yang mengutuk Tuhan. Kalian diajarkan mengutuk Tuhan, Galatia pasal 3:13. Ajaran iblis adalah ajaran yang mengutuk hukum Tuhan. Galatia pasal 3:13, Taurat itu adalah kutukan. Bahkan dalam Filipi dikatakan Taurat adalah skubalon atau kotoran. Ini baru ajaran iblis. Lah, Nabi Muhammad mengajarkan apa di Al-Quran? Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya. Tuhan itu satu. Yang iblis itu yang adalah yang mengajarkan Tuhan itu lebih dari satu. Mengajarkan bahwa manusia itu adalah Tuhan. Baru iblis. Sejak kapan iblis mengajarkan supaya menyembah kepada Tuhan yang benar? Iblis pasti memerintahkan menyembah kepada makhluk, yaitu manusia. Maka kalau kamu ingin tahu apakah ajaran Kristen dan Islam yang iblis, lihat ajarannya merugikan orang atau tidak. Contoh, saya akan buktikan bahwa ajaran Kristen itu adalah ajaran iblis. Kenapa? Karena ajaran Kristen apabila diterapkan merugikan orang Kristen dan merugikan orang lain. Contoh, jangan kau melawan orang yang jahat kepadamu. Apabila ditampar pipi kirimu kasih kanan. Orang Kristen sok-sokan bilang ini, ayo kita ikuti itu. Nggak ada satupun Kristen yang mau jalan itu karena rugi kalian. Rugi kalian kenapa? Ketika istrimu diperkosa, sanggup kalian nggak ngelawan? Ketika kalian yang laki-laki diperkosa sama Edis, sanggup kalian nggak melawan? Maka tidak mungkin ini ajaran Tuhan, pasti ajaran iblis. Karena iblis pengen kita menderita. Nggak mungkin iblis pengen kita bahagia. Gini Gitu loh. Mbak, kalau misalnya Sabar, ngomong kan tentang- belum Oh, iya, selesai. Saya kan Oke, kasih oke. contoh sama Anda. Kan gini Anda bilang, kalau Tuhan tidak memperlihatkan wujudnya, maka bisa jadi iblis. Justru iblis yang suka memperlihatkan wujudnya supaya disembah. Allah ngapain harus memperlihatkan wujudnya? Dia punya kuasa mengutus nabinya untuk memperkenalkan dia. Sejak kapan Tuhan itu berwujud dalam kitab Perjanjian Lama dan kitabnya orang Yahudi? Nggak ada. Kan saya sudah katakan tadi. Dalam kitab Keluaran pasal 33 dikatakan, tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dapat hidup. Tiba-tiba ada di abad kesekian, orang-orang beragama Kristen mengatakan Tuhan berbentuk manusia. Padahal dalam kitab Perjanjian Lama apa? Allah bukanlah manusia. Allah kata kalian. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Tiba-tiba Kristen mengatakan Allah adalah manusia. Berarti yang iblis siapa? Kalian. Karena memfitnah Tuhan. Kurang ajarnya kalian yang memfitnah Tuhan, kalian setarakan Tuhan dengan kalian yang manusia yang banyak kotorannya loh. Kalau kalian mengatakan Tuhan merubah dirinya jadi manusia, sama saja kalian mengatakan Tuhan berubah jadi kotoran. Kenapa? Di lubang hidungmu ada tai, di gigimu ada tai, di kupingmu ada tai, di lambungmu ada tai, di usus besarmu ada tai. Tiba-tiba Tuhan berubah jadi manusia dipenuhi oleh tai tubuhnya. Makan ikan goreng lagi. Lalu apakah ini yang ajaran Tuhan? Ini yang ajaran iblis. Kenapa? Menyetarakan Tuhan dengan makhluk. Seolah-olah Tuhan itu hina, ada tai di dalam badannya. Jahat kalian ini. Kalian telah menyetarakan Tuhan yang mulia itu. Mengatakan Tuhan tidak mampu mengampuni dosa kalau nggak jadi orang. Kayak penting kali orang. Penting kalian rupanya. Butuh Tuhan bagi kalian. Seolah-olah kalian ini mau mengatakan bahwa kami ini penting banget loh bagi Tuhan. Saking pentingnya kami, Tuhan rela mati bagi kami. Ini baru ajaran iblis nih. Mengajarkan manusia supaya sombong dan angkuh. Kalau Anda curiga bahwa yang kami perkenalkan adalah
Tuhan yang kalian tuduh iblis, buktikan. Tunjukkan satu ajaran Islam yang apabila diterapkan merugikan orang itu dan merugikan orang lain. Seperti saya bisa tunjukkan Kristen banyak merugikan. Gitu caranya. Baru kita bisa ilmiah diskusi. Monggo. Ini ya betul Mbak. Gini Mbak, kalau di Kristen sama Yahudi itu nabi, nabinya dari Israel semua, banyak nabi yang turun. Kalau misalnya nabi Bro, turun saya sampai potong. Bro ini mewakili orang Yahudi. enggak kan, artinya Bro, gini bro kita tahu nggak nabi-nabi di Yahudi itu bukan cuma nabi Israel doang. Bahkan nabi-nabi Israel dikatakan anjing loh dalam Bible loh. Nggak usah Pak. Orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang biadab menurut Yesus. Depan kami nggak usah pamer-pamer orang Israel loh. Karena dalam kitab kami orang Yahudi itu terlaknat. Dan dalam kitab Anda dikatakan ular beludak. Jadi nggak usah, sorry ya, maaf ya. Ini lucu, ini ibarat cinta bertepuk sebelah paha nih. Kalian Kristen, Tuhan kalian dibunuh oleh orang Yahudi. Lalu kalian bangga-banggain orang Yahudi depan saya. Bro ini bukan orang Yahudi bro. Lebih baik bro mewakili Kristen aja. Kenapa? Kalau bro datang ke depan orang Yahudi, bro diludahi. Karena orang Yahudi jangankan menerima Tuhan Anda menjadi Tuhan, jadi Mesias aja nggak diterima bro. Dia yang menyalibkan Tuhan bro. Jadi bro nggak usah wakilkan orang Yahudi, wakilkan Kristen aja. Nanti blunder. ya betul Nah, sekarang Mbak. saya tanya, Anda tahu tidak di dalam kitab Yahudi itu ada namanya Bileam? Tahu Bileam? Bileam. Dia nabi loh. Dan dia bukan orang Israel bro. Abraham itu nabi loh. Dia bukan orang Israel. Dia nenek moyang orang Israel loh. Dan lagi pula apa hebatnya orang Israel? Hebatnya apa? Anda tahu tidak? Justru di kitab Anda dalam kitab Yesaya, Tuhan itu akan hadir di tengah-tengah Kedar dan Nebayot. Tahu siapa Kedar dan Nebayot? Anak-anaknya Ismail. Nggak usah. Kalau memang Kedar dan Nebayot, kambing dan domba Kedar dan Nebayot akan berhimpun di bait Tuhan, Nabi Israel mana yang diutus ke Kedar dan Nebayot bro? Nggak ada bro. Dan jangan Anda bawa pikiran rasis di sini. Dengan mengatakan nabi-nabi itu hanya datang dari Israel dan diutus untuk Israel, ini Anda mau ngata-ngatain Tuhannya Israel bahwa Tuhannya rasis. Kasihan dong suku Amalek dibunuh Tuhan, tapi Tuhan nggak utus Rasul kepada mereka. Kan kurang ajar banget nih Tuhan. Dia ciptakan manusia bersuku-suku. Dia hancurkan manusia, dia pisahkan manusia dari bahasanya. Kemudian dia pencar-pencarkan manusia. Tiba-tiba dia bunuhi orang yang tidak menyembah kepadanya. Dia nggak ngutus nabi ke suku Amalek. Kurang ajar banget nih Tuhan nih. Emang biadab kalau gitu Tuhan kalian, rasis. Makanya dalam Bamidbar Rabah 20 orang-orang Yahudi mengatakan, demi keadilan Hashem, Hashem mengutus nabi lain ke bangsa lain. Orang Yahudi itu bukan mengatakan nggak ada nabi di luar Israel, tidak, tapi mereka tidak percaya nabi untuk Israel datang dari luar bangsa Israel. Tapi mereka percaya bani-bani lain juga diutus nabi, tapi dari kalangan mereka sendiri. Anda Kristen, jangan bawa-bawa Yahudi. Kalau Kristen mengatakan bahwa tidak ada nabi di luar Israel, karena kalian Kristen, karena memang kalian nenek moyang Tuhan, kalian kan orang Israel. Kalian kan wajib meninggi-ninggikan orang Israel. Karena kan nenek moyang Tuhan kalian Israel. Wajarlah kalian rasis. Wong Daud aja yang berzina aja dibebaskan Tuhan kalian kok. Karena dia kan nenek moyang Tuhan kalian. Tapi maaf, pemikiran ini rasis. Ini yang dipakai oleh orang-orang Kristen di abad 11, 12, 13, 14 sampai 16 di Eropa, tepatnya di Jerman. Jerman pada waktu itu punya paradigma rasis di mana mengklaim bahwa mereka makhluk superior gara-gara Tuhan berkulit putih, maka orang kulit hitam dikatakan budak. Ini nih, jangan ikut-ikuti pemikiran begitu, bro. Itu rasis banget loh, pakai bawa etnis. Gak ada nabi di luar Israel. Iya kalian rasis. Apa iya Tuhan kalian rasis? Cuman ngutus nabi ke Israel doang. Kecuali kalian akui Tuhan kalian rasis. Soalnya ya karena nenek moyang Tuhan saya kan Israel. Cuman Israel doang umat pilihan. Lah terus itu bani-bani lain, kalian dibunuh Tuhan kalian gak diutus nabi kepada mereka. Biadab sekali Tuhan kalian kalau begitu. Al-Quran gak gitu bro. Nih
Allah tidak menghukum nih, saya kasih kamu ayat ya. Allah bukan Tuhan yang rasis. Nih, saya kasih kamu dalil. Dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-15 nih, kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Tapi agama Anda mengajarkan apa? Nabi itu hanya dari Israel untuk Israel loh. Suku Amalek dibunuh Tuhan lu enggak? Iya, suku Amalek bahkan diperangi Tuhan turun-temurun. Diutus enggak rasul ke suku Amalek? Enggak. Emang biadab kalau begitu. Sudahlah Tuhan kalian biarkan suku Amalek lahir bersama cucu-cucu dan anaknya, habis itu dibunuh sama Tuhan kalian. Gara-gara apa? Tidak menyembah kepada Tuhan Bapa kalian. Tapi Tuhan Bapa tidak mengutus nabi kepada suku Amalek. Gara-gara suku Amalek gak diutus rasul kepada mereka, akhirnya mereka salah Tuhan, menyembah kepada berhala, dibunuh sama Tuhan elu. Tuhan lu yang jahat. Kalau emang Tuhan lu baik, ya udah utus rasul kayak suku Amalek, kayak Tuhan gua. Akhirnya kalau suku Amalek menolak menyembah kepada Tuhan itu berarti baru mereka yang salah. Udah diperingatin masih gak nyembah. Tapi apa yang terjadi? Tuhan lu tidak mengutus nabi ke suku Amalek. Karena lu berpikir Tuhan lu cuman buat Bani Israel. Jadi ketika Bani Israel diutus Tuhan nabi-nabi ke sana, hebat gitu? Nggak hebat. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Sedangkan Bani Israel yang turun-temurun diutus Rasul dan Nabi kepada mereka, mereka tetap ular beludak dan memenuhi Tuhanmu loh bro. Seolah-olah Tuhan ini nggak beres nih. Udah tahu itu biadab, masih diutus juga Nabi ke sana. Ujung-ujungnya anaknya dibunuh di situ. Terus tiba-tiba ketika Tuhan kamu mati, dia berdoa lagi di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Emang diampuni apa? Inilah bukti bahwa Anda, doktrin Anda itu membuat Anda menuduh Tuhan rasis. Merendahkan Tuhan. Iman Anda itu merendahkan Tuhan yang benar. Iman Islam memuliakan Tuhan. Tuhan kami bukan Tuhan yang rasis. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah memuliakan siapa yang dia kehendaki. Dan bahkan dalam kitab Yesaya, Anda baca itu baik-baik. Saya tunjukin dalilnya ya. Bahwa bahkan Tuhan itu Bisa saya dulu sebentar ya Mbak. ya apa yang tentang ini aja, tentang Tuhan Anda yang rasis tuh, jelaskan ke saya tuh. Tuhan Anda Udahlah, rasis saya banget itu. Saya mungkin nggak terlalu pintar. Cuman gini Mbak, kalau di muka bumi ini orang yang percaya misalnya kalau memang Kristen atau Yahudi, kalau nggak memang penyembah iblis, tapi kenapa diberi kepintaran? Itu antara Kristen sama Yahudi aja yang pintar di muka bumi ini. Yang bisa bikin sesuatu yang artinya bumi ini jadi berkembang. Coba itu Kristen sama Yahudi aja yang pintar. Pertama Anda ditipu. Sejak kapan Kristen pintar? Eropa itu kolab gara-gara beragama Kristen. Gak pernah mandi, berkutu, goblok. Masa nggak tahu Eropa pernah zaman kegelapan? Yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan adalah agama Islam. Nih, ya. Kok ngaku-ngaku gitu ya? Kristen? Diam dulu bro. Ya, saya di sini edukasi. Ya, jangan ngaku-ngaku bro. Kristen itu goblok rata-rata. Isaac Newton itu bukan Tritunggal. Dia nggak bawa-bawa agama. Emang lu pikir dia nyembah Yesus apa? Bukan. Ya. Nah, memang Yahudi saya akui pintar. Saking pintarnya Yahudi dia nggak mau menyembah Tuhan berbentuk manusia. Saya akui. Tapi kalau Kristen enggak. Jangan ngeklaim lah. Emang lu pikir Einstein itu Kristen apa? Ya. Ini kamu lihat nih dari National Geography nih. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa. Kristen nih Eropa nih. Dari zaman kegelapan. Emang pernah itu kegelapan zamannya orang Islam? Nggak ada. Ya, yang punya kegelapan itu cuma orang Kristen. Nih bahkan diakui oleh seorang ahli dari Inggris bernama Admiral of Bath. Ya, nih kamu lihat nih Admiral of Bath bilang apa? Nih, ilmuwan pertama Inggris Admiral of Bath menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya, bukan para master Yahudinya.
Master Arabnya dengan kata-kata berikut. Dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal, dipimpin oleh akal. Sementara Anda tertangkap oleh citra otoritas, dipimpin oleh helter tali kekang lain. Ini doktrin. Jadi ini nih, sejak kapan Kristen pintar? Kristen ini pintar ngibul, iya saya akui memang. Mengaku agama kasih, tapi paling bejat sepanjang sejarah yang membunuhi banyak orang Kristen, kata Juan Cole begitu. Inkuisisi Kristen, perbudakan perempuan juga Kristen, perburuan penyihir Kristen, zaman pembunuhan kucing hitam Kristen. Kok ngaku-ngaku pintar Kristen? Madohe turun dulu, nih ganggu biasanya, kalau nggak diam ya, soalnya gue lagi lagi menginjili nih. Kalau nggak soalnya nih berisik nih si Madohe nih. Bentar dulu. Nah, lu bilang apa? Hanya orang Kristen yang pintar. Kau pikir Al-Khawarizmi itu orang Kristen? Kau pikir Ibnu Sina itu Kristen? Kau pikir si Averroes Ibnu Rus itu Kristen? Kok nggak tahu diri kali si Kristen-Kristen ya? Saya bingung dengan kalian Kristen-Kristen. Kalian ini orang-orang yang bahkan angka matematika aja kalian nggak tahu, ngaku pula pintar. 1+1+1 aja 1 sama kalian. Kok tiba-tiba ngaku-ngaku pinter? NPD banget. Nah, dan ingat ya, kepintaran bukan menjadi asbab orang itu dimuliakan Tuhan loh. Kenapa? Justru Yahudi itu gara-gara dia pintar, dia tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Kenapa? Mereka menolak Mesias yang diberikan kepada mereka. Saya akui Yahudi pintar, tapi yang saya acungi jempol dari Yahudi adalah saking pintarnya mereka, Tuhanmu jangankan diterima jadi Tuhan loh, jadi Mesias aja ditolak loh. Mana mau mereka menyembah Tuhan berdubur? Mana mau mereka menyembah Tuhan berbulu? Mana mau mereka menyembah Tuhan berkulit? Saking pintarnya Yahudi. Lah tiba-tiba kamu menyatakan dirimu pintar. Tuhanmu berbulu, Tuhanmu berdubur. 1+1+1 1. Kok pintar? Dari mana kepintaran kamu nih? Nggak usah bawa-bawa orang lain deh. Saya tanya sama kamu, IQ-mu berapa bang? IQ itu nggak bisa menjadi patokan untuk salah satu orang, Waduh, tapi giliran ditanya IQ nggak bisa menjadi mayoritas patokan. rata-rata baik. Mayoritas Siapa? rata-rata Siapa satu orang Kristen pintar gara-gara baca Bible? Siapa? Kalau Ibnu Sina, dia baca Al-Quran jadi pintar. Kalau orang Kristen, tunjukkan satu orang Kristen yang pintar gara-gara baca Bible. Kristen memang pintar. Pintar jual bokep, pintar bikin bokep, pintar jual narkoba, pintar jual senjata. Saya akui itu. Itu data itu. Pintar membunuhi orang, pintar ngibulin orang, pintar mengumpulkan persepuluhan. Sebutkan satu orang Kristen cerdas yang ketika kecerdasannya itu gara-gara baca Bible. Coba tunjukin satu orang aja namanya. Matius, Kalau hanya Markus, untuk Lukas. pedoman Bodoh dibaca kata Bible, Yesus. nggak bisa. Jangankan orang Mbak, Kristen bisa bro. ngomong gitu nggak pintar Bro. juga, Pak. Benar bro, bentar. Jangankan orang Kristen pengikut Paulus. Murid-murid Yesus saja kata Yesus. Bodoh. Dungu. Nih saya kasih datanya. Ya, saya ini kalau bicara tuh pakai data. Datanya nggak pas semua, Mbak. Oh kitabnya nggak pas ini. Kitab Lukas loh, saya mau kasih data loh. Itu Mbak ambil comot ayat yang itu aja. Kalau di kitab kita itu dia nyambung sampai Apanya nyambung? Luka nyambungnya nih, itu sampai di nih. Adam. Ya udah. Enggak, Apanya semua nyambung? nabi Nyambung. dinyambungkan. Nyambung Jadi apa? bukan dari satu Apa nyambung titik sampai di Adam? itu sudah dipercayai, nggak bisa. Ini ngomong apa sih ini orang pinter? Inilah kecerdasan orang Kristen nih. Omongannya aja belibet. Nih baca nih. Nih. Iya, Ya. mbaknya ngambil Lukas, tapi itu ayat-ayatnya itu disandingkan di bab Apa ayat-ayat sih ini? lain, nggak bisa satu ayat kayak Ini gini. kamu bantah aja ini. Kamu ngaku Kristen pintar. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Jangankan kamu Kristen yang pengikut Paulus, Salah. murid-murid Mbak, Yesus aja orang dijelaskan goblok yang- kok. Nih Makanya Mbak idiot kalau juga nih. jelaskan yang Hai kitab kamu orang Kristen nggak bodoh. cocok. Mbak Lah, itu nggak pintar saya nggak untuk menjelaskan kok. kitab kita. Saya Karena kitab kita cuma- itu nggak jelas mulai nih. seperti Mbak. Itu nggak Argumen pas. putus. Ini argumen putus. Katanya kau cerdas. Kalau kau cerdas kau jelaskan. Coba kau jelaskan Lukas 24-25 itu. Perikopnya apa? Mbak, kita nggak bisa jelaskan. Ini kita abang awam. ini memang Cuman nggak kita mau malu. bertanya. Bang, Tapi abang penjelasan itu seperti itu loh. cocoknya itu Bang. di Romo Bang. Katolik. Coba Bang. sekali naik di Romo Cafe biar jelaskan yang Di Romo ayat-ayat Cafe. seperti itu, Mbak.
Di rumah kafe apa nih bang? Dengar, tadi abang saya suruh bertanya. Terus tiba-tiba abang ngaku-ngaku, Kristen itu pintar-pintar. Kristen mana yang pintar? Rata-rata tolol bang. Buktinya tuh si Edis TV tuh pengikutnya tolol semua tuh kata Rudy Yohanes tuh. Kayak herder. Abang saya tanya, abang ngaku pintar nggak? Ngaku pintar nggak? Apa Yes. yang kau hasilkan? Sudah bikin apa? Karyamu apa? Saya nggak karya, cuman di Ya dunia sudah ini nggak usah ngatain orang Kristen pintar semua, kan itu namanya penipuan. Isaac Newton aja orang Kristen nggak nyembah Yesus, dia bukan Tritunggal, dia Unitarian dia. Bang, janganlah bikin kan malu itu seluruh Kristen di gereja bang, ketahuan gobloknya uni, nanti. Jangankan kalian Unitarian Kristen itu kan kata Yesus. Apa Unitarian Unitarian? itu Kristen, Unitarian itu itu Kristen. iya tapi ya Unitarian tidak menyembah Yesus. Nah ini nih Kristen pinter nih. Pokoknya kalau penyembah Yesus goblok jadinya. Betul Eropa tuh nyembah Yesus tuh. Eropa menyembah Yesus brutal, berak aja di mana-mana. Nggak tahu kisah Eropa, boker di mana-mana, tai bercampur dengan badan. Belajar sejarah, Eropa itu kolab gara-gara goblok. Percaya perburuan penyihir, perempuan dibakarin hidup-hidup. Tuh korbannya Hipatia sama Galileo. Galileo itu bawa teori heliosentris bertentangan dengan gereja. Anda bilang Kristen pintar. Apanya yang pintar? Pintar ngibul iya. Pintar buat bokep iya. Pintar nonton bokep iya. Pintar narkoba iya. Pintar jual senjata iya. Pintar prostitusi iya. Pintar berkumpul kebo di mana doma iya. Pintar mabok kemarin tuh sama Tante Mika tuh kita liatin 3 orang oten. Pintar iya. Pinter apa? Kalau bahkan lu tahu nggak salah satu uskup yang dapat piala Nobel? Tahu nggak? Namanya Uskup Belo. Itu mencabuli. Ngapain dapat piala Nobel mencabuli anak kecil? Makanya bang, kalau mau Mbak, melihat itu kualitas manusia, suatu lain itu manusia, dia itu tadi lu bisa bawa-bawa berbuat pinter. dosa, tapi Nah, ajarannya Tuhan itu lu juga loh. Tunggu. nggak bisa di Eh, ajarannya nggak bisa hilang. Ajaran di apanya Kristen nih? itu nggak seperti itu. Kalau memang dia uskup pun dia Ajaran yang berbuat mana yang dosa bisa, tapi dia ajaran mana? namanya Oke. manusia, dia pasti berbuat dosa. Lah berarti Yesus juga berbuat Namanya dosa. selagi masih manusia, biar sesuci apa, tetap punya dosa, tetap punya Berarti nafsu. Yesus berdosa Namanya dia gitu. manusia. Hah? Yesus berdosa nggak? Gimana maksudnya? Yesus berdosa nggak? Kalau penjelasan Yesus itu tidak bisa hanya sebatas manusia. Dia itu manusia 100%, 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi kalau Ya berarti bukan penjelasan itu manusia lah dia, Tuhan ke manusia-manusiaan. Manusia itu tidak ada 100% nggak Tuhan. bisa. Manusia itu adalah 100% Makanya untuk nggak bisa kalau manusia. penjelasan Kristen di Muslim, di Ya Islam tidak udahlah. bisa. Gini aja. Kamu pengikut Yesus, betul? Iya, pengikut Oke, setia. kamu percaya sama Bible ini? Percaya. Oke, kalau gitu kamu ikuti ajaran. Saya mau tanya nih sama kamu nih, gimana cara memahami ini nih? Lukas pasal 14 nomor 26, kata Yesus begini, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya jadi pengikut Yesus menurut ayat ini? Apa yang harus kamu lakukan menurut ayat ini loh? Gimana maksudnya itu? Coba baca ulang. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bagaimana cara menjadi pengikut Yesus menurut ayat ini? Caranya apa? Katanya pinter, masa nggak ngerti? Katanya pinter, masa nggak punya Roh Kudus?